Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 27. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini terlihatlah pemandangan kota yang dari udara, di mana kota itu merupakan titik berkumpulnya semua ahli bela diri dalam jarak 50 km. Tempat itu juga berisi para jenius sejati yang berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran ini. Lindong yang melihat kota itu dari kejauhan pun berkata, "Meskipun aku berada di luar kota, aku dapat merasakan banyak energi yang kuat di tempat itu. Bahkan yang paling lemah di sana adalah ahli tahap manifestasi lanjutan." Setelah Lindong memasuki kota Yang, dia pun melihat-lihat ke sekeliling dan mengatakan bahwa kota Yang benar-benar menarik. Dan kali ini, Moling yang berada di belakang Lindong pun mengatakan bahwa saat ini mereka sudah sampai di pusat kota. Namun kenapa Lindong malah langsung menuju pusat perdagangan? Karena pada saat ini, Lindong dan trio Moling terlihat berada di depan bangunan yang bertuliskan pusat perdagangan Tongfang. Moling pun kembali bertanya, apakah Lindong ingin membeli seni bela diri yang lebih kuat ataukah harta roh? Duyun pun menimpali bahwa kemungkinan hal-hal yang dapat dibeli oleh Lindong di kota yang ini tidak akan buruk. Jika berhasil mendapatkan barang yang bagus, maka otomatis kemampuan mereka akan meningkat dan bisa menyaingi pertempuran yang sulit ke depannya. Dan Mansan pun berkata, jika di tempat ini hanya menerima pil nirwana sebagai alat pembayaran. Namun meskipun begitu, Mansan juga akan ikut membeli sesuatu. Lindong yang kali ini memakai kacamata boboho, dia pun tersenyum dan berkata, "Apa maksud kalian membeli barang-barang? Aku kesini adalah untuk menjual barang-barang dan mendapatkan beberapa pil nirwana." Kata-kata Lindong itu membuat trio Moling kaget dan mereka berteriak serempak. "Menjual barang?" Lindong pun sambil tersenyum menimpali, "Hahaha, ikutlah denganku. Aku akan membiarkan kalian merasakan luasnya dunia." Dan saat ini, Lindong akan segera memasuki toko Tongfang itu. Dia pun kemudian dihadang oleh penjaga di tempat itu. Kemudian Lindong mengatakan, "Bro, tolong 4 tiket untuk masuk ya." Penjaga pun menjawabnya, "Apakah kau ingin masuk ke toko Tongfang juga? Hei bocah, apa kau tahu tempat seperti apa ini?" Lindong pun sedikit membuka kacamata bobohonya dan dia berkata, Apa kau pikir aku tidak bisa membeli tiketnya? Harga tiket masuk 30 pil nirwana per orang bukan? Aku akan memberimu 200 pil nirwana. Ambil saja sisanya sebagai tip." Penjaga itu terlihat sangat senang. Dia pun menerima pil nirwana dari Lindong, kemudian berkata, "Toko Tongfang kami sangat adil. Siapapun yang memiliki biaya, dia bisa masuk. Namun kami tidak akan bertanggung jawab untuk apapun yang terjadi setelah kau memasukinya. Kau harus berhati-hati. Di dalam sana ada Baim Wong yang sedang membuat konten prank KDRT." Sambil berlalu Lindong pun mengatakan, Ya, aku tahu. Bukankah maksudmu itu adalah yang kuat yang akan bertahan hidup? Soal Baim Wong, tenang saja, nanti akan kulaporkan pada netizen. Dan aku suka aturan seperti ini. Setelah berkata seperti itu, Lindong dan trio Moling mulai berjalan masuk ruang perdagangan. Penjaga itu pun masih melihat Lindong dan dia tersenyum kemudian berkata, "Kalau begitu semoga beruntung pelanggan." Dan tiba-tiba saja saat ini terdengar suara seorang berlari sambil terbatuk-batuk. Tidak lama kemudian terlihatlah tangan seseorang yang penuh dengan luka dan juga gemetaran menyentuh kaki seseorang sambil berkata, "Selamatkan aku." Seorang pemuda yang tubuhnya sudah lemas dan penuh dengan luka pun mengatakan, "Harta roh yang aku beli dan kumenangkan di dalam pelelangan telah dicuri. Bantu aku mendapatkannya kembali sekarang. Bisakah kau tidak menutup mata terhadap tindakan tidak adil seperti itu di pusat perdaganganmu?" Ternyata yang diajak bicara pemuda yang jadi korban KDRT itu adalah si Bilar, sang penjaga toko Tongfang. Bilar kemudian mengatakan, "Apa? Harta roh yang kau menangkan telah dicuri." Hal ini membuat muka dari Bilar terlihat panik pada pemuda yang menjadi korban KDRT dan juga pencurian itu.
Dan tiba-tiba saja Bilar kali ini berteriak, "Itu masalahmu!" Bukannya menolong si pemuda, Bilar yang terlihat polos dan lugu malah menjadi pelaku KDRT saat ini. Dia pun menendang pemuda itu cukup keras sampai si pemuda terlempar ke kamar mandi. Bilar lalu menyilangkan tangan di dadanya dan dia berkata, "Di kota yang ini, yang kuat akan memangsa yang lemah. Tidak ada yang akan melakukan keadilan untukmu. Jika harta rohmu dicuri, itu berarti kau belum cukup tangguh untuk menggunakannya. Jabingan lemah, cepatlah bangun dan pergi dari sini selagi masih ada kesempatan." Kita pada saat ini kemudian akan dibawa masuk ke dalam rumah pelelangan. Di sana terlihat banyak orang yang mengikuti lelang di toko tongfang itu. Dan pada saat ini terdengar suara berkata, "Para tamu yang terhormat, ini adalah harta roh kelas bumi atau disebut juga kelas D yang diturunkan di keluargaku. Tawaran awal adalah 3.000 pil nirwana. Siapapun yang menawarnya dengan harga tinggi, dia yang akan menang." Suara itu berasal dari pemuda berbaju coklat yang pada saat ini memegang harta roh berbentuk seperti kerang. Biar lebih mudah menyebut nama si pemuda itu, maka kita panggil saja namanya adalah Iwan. Dan saat ini terlihatlah dua orang mulai menawar harta roh milik Iwan. Awalnya 3.200, kemudian meningkat menjadi 3.500, dan saat ini meningkat lagi menjadi 3.600. Trio Moling dan juga Lindong saat ini duduk di bangku pojokan. Lindong yang melihat pelelangan ini pun kemudian berkata, "Jika pusat perdagangan ini sangatlah berbeda." Moling kemudian menjawabnya, "Jika tempat ini memanglah berbeda dari rumah lelang biasanya, karena tidak akan ada pemandu di tempat ini. Maka yang akan menjadi pemandu penjualan adalah mereka-mereka pemilik barang yang akan melakukan lelang itu." Mansan pada saat ini terlihat sedang menikmati kuah pop mie sebagai ganti kopi dan teh. Dia pun juga terlihat kelaparan dan sedang makan sumpit. Sedangkan Lindong kali ini sedang mengamati lelang ini dan dia berkata, "Jika dalam pelelangan ini, maka tidak ada yang akan peduli dengan apapun yang akan dia lakukan. Karena pelelangan ini benar-benar tanpa hukum." Dan tiba-tiba saja, kini terlihatlah seseorang mengangkat tangan sambil berkata, 5.000 pil nirwana. Si Iwan pun terlihat sangat senang mendengar ada yang menawar harta rohnya seharga 5.000 pil nirwana. Dia pun kali ini merasa terhormat. Namun setelah Iwan menoleh untuk melihat siapa yang menawar itu, dia pun menjadi sangat kaget dan berkata dalam hati, "Sialan, si jabingan itu rupanya." Orang yang menawar harta milik Iwan itu berada di lantai 2 yang merupakan tempat bagi ahli bela diri yang cukup kuat dan cukup memiliki reputasi terkenal di kota ini. Pemuda itu pun tersenyum dengan gigi runcing seperti ikan hiu. Dia kemudian mengatakan, Apa kau tidak mau menjualnya pada aku?" Seorang pemuda berbaju biru yang duduk bersantai pun menginginkan harta milik si Iwan. Dan dia adalah Shark, atau dipanggil juga dengan sebutan Haisa. Dia merupakan pimpinan dari kekaisaran Siskel yang berada di tahap setengah langkah menuju nirwana. Orang-orang yang melihat Haisa telah melakukan penawaran pun berkata, "Aku kasihan padanya. Dia telah menjadi sasaran dari Haisa." Si Iwan yang sudah tahu Haisa orang yang seperti apa, dia tidak berani menolaknya dan kemudian membungkuk sambil berkata, Kenapa tidak? Ini adalah kehormatan saya. Jika Anda menyukai harta saya ini, tolong terimalah." Trio Moling yang melihat hal itu pun heran. Sebenarnya siapa pemuda itu? Sampai si Iwan terlihat ketakutan. Kemudian Mansan yang masih menikmati kuah pop mie sambil makan sumpit, dia pun mulai mengatakan, "Siapa sih jabingan itu? Sepertinya dia memiliki status yang lebih tinggi." Duyun kemudian menjawabnya, "Menurut informanku, orang yang berada di lantai 2 itu seharusnya adalah pemimpin dari kekaisaran Siskel. Dia bernama Shark dan sering dipanggil dengan sebutan Haisa. Dia paling terkenal
karena tidak menghabiskan uang ketika membeli sebuah barang. Karena orang yang menjadi incarannya akan dengan sukarela menghadiahkan barang-barang mereka pada Haisa. Jadi siapapun yang sudah diincar pada dasarnya akan kehilangan barang milik mereka. Tidak lama kemudian Iwan pun melemparkan harta roh kerangnya pada Haisa, dan Haisa menerimanya sambil tersenyum. Kemudian dia berkata, tidak buruk. Aku akan meminta utusanku untuk mengirimkan pil nirwananya nanti. Kata-kata itu sering diucapkan oleh Haisa, namun dia tidak benar-benar mengirimkan pil nirwana itu pada pemilik yang barangnya telah dia ambil. Karena sudah tahu akan sifat dari Haisa, si Iwan dengan berat hati berkata, tidak perlu, karena Anda menyukainya. Anggap saja itu sebagai tanda rasa hormat saya untuk Anda. Dalam hati, si Iwan pun mengatakan, oh sial, harta keluargaku. Mendapat hadiah dari si Iwan membuat Haisa merasa senang. Dia pun tersenyum dan berterima kasih penuh dengan kebusukan. Di lain sisi, kali ini ada pemuda yang sedang marah. Tidak lama kemudian dia berteriak, tanda rasa hormat. Lalu di mana rasa hormatmu padaku? Di mana? Orang yang berkata itu adalah Moti. Dia merupakan pemimpin dari kekaisaran metal. Level kultivasinya berada di setengah langkah menuju nirwana. Melihat Moti kali ini telah marah membuat Iwan ketakutan. Dia pun gemetaran dan berkata, Tuan Moti, aku hanya punya satu harta keluarga, dan aku sudah memberikannya pada Tuan Haisa karena dia menyukainya. Kata-kata Iwan itu membuat Moti sangat marah. Wajahnya pun memerah dan dia berkata, apa kau tidak punya yang lain? Kau punya satu untuknya, tapi kau tidak punya untukku. Apa kau sudah bosan hidup? Kemarahan Moti itu membuat Iwan ketakutan dan dia benar-benar gemetaran. Sampai-sampai si Iwan ngompol di celana. Semua orang yang melihat Iwan pun menertawakannya karena kencing di celana, dan ini sungguh memalukan. Namun juga ada beberapa dari mereka yang merasa kasihan pada si Iwan karena Moti sudah marah. Dia pun kali ini turun dari lantai 2 dan langsung meninju si Iwan sampai terlempar. Setelah itu Moti berkata, jabingan lemah, nyahlah dari sini. Mancen yang saat ini sudah menghabiskan sumpitnya. Dan dia melihat kelakuan kasar dari Moti. Dia pun berkata, jabingan itu pasti adalah pemimpin kekaisaran metal yang bernama Moti. Kebetulan sekali kita pada saat ini bertemu dengan banyak orang dengan status tinggi hari ini. Lindong pun melirik dan dia berkata, benar. Dan tiba-tiba saja kali ini terlihatlah sosok lain yang duduk di lantai 2. Moling yang melihat orang itu pun berkata, ada satu lagi orang yang duduk di atas. Energinya benar-benar setara dengan 2 orang lainnya. Tapi siapakah dia? Apa kau tahu orang itu, Lindong? Sambil melihat ke arah pemuda yang duduk di lantai 2, Lindong pun berkata, ho, dia adalah teman lama kita, si saudara senior dari kekaisaran cahaya suci, Jinmu. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Jinmu akan mengenali Lindong yang sudah muncul di tempat ini? Dan apakah mereka akan melakukan baku hantam karena memiliki dendam atas peristiwa di kota pertemuan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Sok.